Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan untuk hadir di sini. Pada pertemuan yang sudah rutin kita lakukan adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, di mana kita diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di sini. Bapak dan Ibu, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga apapun yang sedang Ibu dan Bapak kerjakan selalu dilimpahi keridhaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, seperti biasanya pada setiap pertemuan pertemuan kelompok setiap bulan, kita akan membahas dan berdiskusi mengenai hal-hal yang hal-hal yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang tua. Seperti biasa dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini, kita akan membahas atau berdiskusi tentang materi-materi yang berada di dalam modul pintar ya Pak ya, modul pintar berkeluarga, mungkin gitu ya maksudnya ya Bapak ya. Nah, saya mau tanya, ada yang masih ingat dengan materi atau diskusi kita di bulan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya? Tentang apa coba? Ya, tentang memahami cara anak usia dini cara belajar anak pelajaran usia atau bahan diskusi kita yang di pertemuan sebelumnya. Ya, bagaimana cara memahami anak usia dini atau cara memahami belajar anak usia dini ya. Ada yang masih ingat pokok bahasannya seperti apa Ibu? Ya Ibu Lia mungkin? Oh iya betul. Apalagi Bu? Bu Dede? Ah iya baik ya. Jadi di sana kita juga belajar gimana caranya dalam kegiatan kita sehari-hari di rumah tangga, misalnya bebenah dan lain-lain, kegiatan rumah tangga juga tetap melibatkan anak-anak kita seolah-olah kita sedang belajar sambil bermain ya Bu ya. Nah, untuk dalam sesi selanjutnya kita akan membahas tentang membantu anak sukses di sekolah. Ya Ibu-ibu, siapa di sini yang pengen anaknya itu sukses di sekolah? Semuanya pasti pengen anaknya sukses di sekolah. Nah, yang patut kita berdiri ya Bu, yang patut kita ketahui adalah bahwa pendidikan itu merupakan hak yang harus anak kita dapatkan. Itu merupakan hak dasar yang harus anak kita dapatkan. Nah, yang namanya pendidikan kan tidak serta-merta atau tidak langsung ke pendidikan yang di jenjang tinggi gitu, SMA atau kuliah. Tapi kita belajar atau pendidikan itu harus dimulai dari yang paling bawah dulu. Nah, yang paling bawah apa coba Bu? Nah, iya betul, pendidikan anak usia dini. Nah, Bu, mungkin sebagian orang tahu kalau misalnya pendidikan anak usia dini itu sebetulnya tidak wajib ya ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang anaknya langsung masuk SD, ada juga anaknya yang lewat PAUD terlebih dahulu. Tapi meskipun demikian, pendidikan anak usia dini itu memiliki banyak manfaatnya. Dengan kita memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan anak usia dini itu banyak manfaatnya. Karena anak kita jadi memiliki kesiapan yang lebih untuk ke jenjang pendidikan berikutnya ya gitu ya ibu-ibu. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, saya akan mengajak ibu-ibu untuk bermain bermain pesan berantai ya ibu-ibu ya. Pesan berantai itu seperti apa? Ya, kita lakukan. Sekarang saya mau ibu-ibu dan bapak-bapak itu terbagi kelompok. Ada berapa orang di sini? 30 orang ya. Jadi dibagi kelompok, ada yang 7 orang, ada yang 8 orang. Ya, coba dibagi kelompoknya, Bu. Sudah. Nah, kalau misalnya sudah, setiap ketua kelompok coba untuk setiap ketua kelompoknya sudah ditunjuk. Sudah. Nah, setiap ketua kelompoknya ke sini ya, Bu ya. Nanti ketua kelompoknya akan saya bisikkan pesan berantai yang harus disampaikan ke KPM-nya sampai ke belakang ya ibu-ibu ya, ya Bapak ya. Jadi nanti apa yang Bapak sampaikan dari depan itu harus sesuai sampai belakang. Coba sudah siap semuanya? Sudah, saya bisikin dulu ya katanya. Oke, Ibu sudah siap ya? Sudah tahu ya tadi puisi pesannya itu apa? Sudah tahu ya?
Nah, sekarang dalam settingan ketiga, sampaikan pesannya itu ke orang yang ada di belakang sampai ke belakang ya Bu ya. Bisa? 1, 2, 3. Nah, sudah? Saya kasih waktu 15 detik ya Bu ya. Ibu jangan curang Bu. Nah, bagus. Oke, waktu habis ya Bu ya. Silakan duduk lagi ibu-ibu, silakan duduk. Silakan duduk, tapi yang tadi berada di posisi paling belakang ke depan ya Bu ya. Depan. Nah, yang tadi posisinya di belakang, Ibu posisinya di belakang. Tadi apa katanya Bu? Oke, Ibu. Oke, Ibu. Oke, Bapak. Nah, yang merasa betul pasti bersorak-sorai di belakangnya Ibu ya. Tadi itu pesannya adalah pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Oke, kelompok berapa aja yang betul? Oh iya, nggak apa-apa ya Pak ya, beda sedikit ya. Nggak apa-apa ya, beda sedikit gitu ya. Udah, sekarang Bapak sama Ibu boleh kembali ke tempatnya masing-masing ya. Nah, dari permainan yang barusan kita lakukan, ada yang bisa menarik kesimpulan? Coba, oh makasih Bu minumnya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari permainan yang barusan kita lakukan? Ya, betul. Jadi dari permainan yang barusan kita lakukan adalah semakin cepat anak mendapatkan pendidikan, maka akan semakin bermanfaat bagi anak. Itulah Bu. Yang kedua, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memasukkan anak pada lembaga pendidikan anak usia dini ya Bu ya. Jadi apa tadi yang pertama? Semakin cepat anak belajar, maka dia akan semakin banyak manfaatnya. Kedua adalah dengan apa kita mendapatkan pendidikan semakin banyak manfaatnya untuk anak. Yang kedua adalah lembaga PAUD sebagai apa ya? Sebagai penunjang untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini. Nah, Ibu, coba di sini ada berapa orang yang anaknya sekolah di PAUD, Bu? Coba saya mau minta 2 orang. Ya. Ibu Imas, gimana? Saya coba Bu, berikan pendapat. Gimana sih perasaan anak Ibu ketika dia ikut sekolah PAUD? Bahagia, ceria. Ya, senang ya Bu ya. Ya. Makasih Bu Imas. Yang lain mungkin Ibu Eha, apa manfaat yang dirasakan oleh Ibu sejak anak Ibu ikut pendidikan anak usia dini? Oh, anaknya jadi lebih rajin, disiplin ya. Oh, temannya juga banyak. Iya, iya. Nah, itu salah satu, makasih Bu Eha. Itu salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan ketika anak kita masuk ke pendidikan usia dini. Nah, sekarang untuk ibu-ibu yang sekolahnya anaknya sekolah SD tapi sebelumnya ikut PAUD. Coba, apa manfaat yang Ibu rasakan? Nah, ya, jadi anaknya itu lebih siap gitu Bu, lebih, makasih Ibu In, lebih terbiasa gitu, karena dia sudah terbiasa ikut sekolah PAUD. Ketika dia sekolah ke SD, dia jadi terbiasa gitu, jadi dia nggak rewas ketika dia bertemu dengan teman-temannya yang banyak, ketika dia harus bersosialisasi dengan orang-orang baru, dia harus beradaptasi di lingkungan baru, itu dia tidak terkejut karena dia sudah terbiasa. Dia juga sudah terbiasa mengikuti aktivitas formal di sekolah. Kelas berapa Bu anaknya? Oh, kelas 3 SD. Oh iya, kelas 3 SD tuh Bu ya anaknya, tapi sudah terbiasa ya Bu. Iya, sudah terbiasa gitu ya Ibu-ibu. Jadi itu adalah salah satu manfaat anak kita ikut PAUD. Sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Cukup ya, baik. Kalau gitu saya ingin menarik kesimpulan dari diskusi kita kali ini ya Bapak ya Ibu ya. Yang pertama adalah semakin cepat anak memperoleh pendidikan, maka akan semakin bermanfaat pula untuk mereka. Gitu ya Bapak ya Ibu ya. Tadi sudah dijelaskan kenapa bermanfaat. Yang kedua adalah salah satu cara untuk mempercepat anak memperoleh pendidikan adalah dengan memasukkan mereka ke lembaga pendidikan anak usia dini. Nanti di sesi berikutnya, di pertemuan berikutnya kita akan membahas pendidikan anak usia dini itu seperti apa dan di mana ya Bapak ya Ibu ya. Mungkin
dicukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya. Semoga apapun yang kita kerjakan hari ini kita niatkan dengan baik supaya menghasilkan sesuatu yang baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penyampaian atau mungkin ada yang kurang puas dengan materi yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.